Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal 'aid man labisa jadid walakinnal 'aid faqad yazid. Faqala fi ayatil ukhra, yaumul an khairun min yaumil amsi fahuwa rabihun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat yang luar biasa. Meskipun kita saat ini masih dalam keadaan yaitu adanya wabah corona, tapi hal itu marilah kita tidak menjadikan henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita perhatikan ya, nikmat yang besar itu lebih banyak daripada ujian ini. Dan marilah untuk selalu menekankan diri, wala tayasu mirauhillah, janganlah putus asa dari rahmatnya Allah. Dan kita selalu optimis bahwa di balik musibah pasti ada hikmah. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tanpa sadar bahwa kita masuk di penghujung bulan suci Ramadan, di mana Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan segalanya, penuh dengan pahala, penuh dengan keutamaan, penuh dengan nikmat-nikmat yang lain. Tapi itulah waktu akan berjalan terus. Maka yang terpenting bagi kita adalah marilah kita untuk bersama-sama untuk selalu menguatkan diri, selalu bersemangat di dalam meraih sukses di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Ramadan, di awal Ramadan yaitu selalu didengungkan bahwa tujuan Ramadan, tujuan kita berpuasa, tujuan kita mengerjakan ibadah Ramadan itu adalah dalam rangka la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang muttaqin. Kemudian sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang takwa adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dan juga makhluknya. Nah, di dalam Ramadan ini, di penghujung Ramadan, kita akan sama-sama yaitu merasakan nikmatnya Ramadan dengan adanya Idul Fitri. Idul Fitri yang merupakan kembali kepada kesucian, karena kita satu bulan kita sudah digembleng oleh Allah dengan berbagai macam ibadah. bagaimanapun dan apapun kondisi kita.
Tapi Idul Fitri itu merupakan puncak dari kegiatan Ramadan itu. Nah, maka bagaimana kita Idul Fitri kita? Apakah Idul Fitri kita hanya berakhir dengan hura-hura, atau berakhir dengan hanya tidak ada bekasnya? Maka Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, yang berarti adalah setelah 1 bulan digembleng dengan berbagai macam ibadah, kita kembali kepada kondisi yang lebih baik, berkualitas lagi. Maka Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan dirinya. Faqad khaba man dasa, dan sungguh rugi bagi orang-orang yang mengotori dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan bahwa laisal aid man labisal jadid walakin al-aid faqad yahjid, bahwa dinamakan orang yang beridul fitri itu bukan mereka yang serba baru, tapi dikatakan orang yang beridul fitri itu adalah faqad yahjid, orang-orang yang bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan adanya ujian ini, yaitu adanya wabah corona ini yang biasa, ketika tidak ada wabah di akhir Ramadan, kita sangat-sangat merasakan perbedaan yang sangat mencolok. Ketika awal Ramadan masjid penuh, musola penuh, tapi ketika akhir Ramadan yang namanya jamaah pindah ke mall, pindah ke supermarket dalam rangka memenuhi untuk berlebaran. Padahal tujuan yang utama adalah apa? Menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Ya memang yang namanya hal yang baru itu penting, tapi bukan utama. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita ini mampu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Sehingga ketika akhir Ramadan itu sering kita dengar lagu-lagu anak-anak itu. Baju baru alhamdulillah, kan ku pakai di hari raya, tak punya tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Itu kalau orang tua. Ya, tapi kalau anak-anak tidak mau yang namanya Idul Fitri bodoh itu, ya harus serba baru. Itu meskipun mohon maaf di dalam Islam juga diajarkan ketika kita menyembah Allah, ketika kita masuk ke masjid, hendaklah memakai pakaian yang terbaik. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Bani Adam, masuklah kamu ke dalam masjid itu dengan memakai perhiasan. Pakailah perhiasanmu ketika masuk masjid. Makan dan minumlah, tapi kamu jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak suka, tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jamaah yang dirahmati Allah, nah Idul Fitri ini adalah tujuan utama meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang suci lahir batin. Maka kemudian muncullah ciri-cirinya apa sih orang-orang yang takwa itu. Nah itu Allah telah menegaskan, menjelaskan dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'indat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini sudah sangat jelas sekali, hendaklah engkau cepat-cepat menuju ampunan Allah. Yang surganya Allah itu adalah luasnya antara langit dan bumi, dan disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lah, ini siapa sih orang-orang yang takwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya baik dikala sempit maupun lapang. Kita semua merasakan sekali kondisi yang saat ini dampaknya luar biasa, apalagi ekonomi. Maka apa? Bukti nyata, mari kita buktikan bahwa kita menjadi orang-orang yang takwa. Apa? Suka berbagi. Maka alhamdulillah di dalam bulan Ramadan ada ibadah yang itu sebagai penyempurna ibadah Ramadan, itu dengan zakatul fitrah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mari kita semua kita sempurnakan dengan zakat fitrah dengan 2,5 kilogram bahan pokok. Ini luar biasa. Fungsinya luar biasa untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita, dan juga untuk adanya rasa empati, adanya kita berbagi, saling mencintai dengan cara yaitu apa? Sedekah, meninfakkan. Kemudian apa jamaah yang dirahmati Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidha, yaitu menahan amarah. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kondisi yang seperti ini kita sering melihat, mendengar berita-berita yang tidak jelas. Bahkan ada hal-hal yang kadang memicu, maka mari kita sama-sama untuk menahan amarah. Yang namanya Islam adalah agama yang tinggi. Islam mengajarkan kemuliaan. Kalau ingin jadi orang-orang yang mulia, jagalah amarah. Jangan mudah marah, jangan mudah terpancing. Mari selalu untuk kita mengendalikan diri. Kemudian wal 'afina 'anil nas, menjadi orang-orang yang pemaaf. Jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya maaf adalah akhlak yang mulia. Maka sini wal 'afina 'anil nas, memberi maaf kepada manusia. Karena sungguh luar biasa ketika orang itu mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka yang ada dalam dirinya adalah satu, dia akan dicintai oleh Allah dan oleh makhluknya. Yang dua, secara otomatis orang itu akan mendapatkan yang yaitu kekebalan tubuh, menjadi orang-orang yang sehat. Kenapa? Ketika dia mampu memberi maaf pada orang lain, maka yang muncul ada kebaikan dan kebaikan. Kemudian ciri orang-orang yang bertakwa, kemudian dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sampai yang dirahmati Allah, inilah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Maka marilah kita bersama-sama, dengan adanya Ramadan, kita kembali kepada kesucian, suci lahir dan batin. Dengan adanya Idul Fitri, semoga kita semua menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang beruntung, yang mulia. Siapa itu?
yaumul an khairun min yaumil amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Sampai yang dirahmati Allah, inilah hikmah dari puasa, hikmah dari Idul Fitri. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang suci lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.